Pakai headset nggak ya? Enggak. Oke, baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ibu-ibu semua. Perkenalkan saya Ahmad Fahurozi dari PT Javan Cipta Solusi as a Business Development. Pada kesempatan kali ini, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu semua untuk memberikan waktu kepada saya menyampaikan beberapa hal mengenai PT Javan Cipta Solusi. PT Javan Cipta Solusi merupakan sebuah software house yang berdiri di Indonesia. Saat ini tepatnya kita ada di Sleman, Yogyakarta. Kami sendiri merupakan konsultan dalam bisnis proses manajemen yang sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun membantu klien kami untuk menyelesaikan permasalahan dan optimasi di bagian bisnis proses. Tujuan kami yakni ingin mengakselerasi produktivitas untuk Indonesia Dikdaya. Nah, pada 2030 kami ingin menjadi konsultan BPM terbaik di Indonesia dengan menyediakan solusi yang customized dan juga reliable untuk setiap permasalahan ataupun keinginan dari customer kami. Misi kami ingin mengembangkan tim yang kompeten dan unggul, menyelesaikan misi tepat waktu dengan efisien, memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pemangku kepentingan, dan yang terpenting adalah mengutamakan sustainable atau keberlanjutan dengan pertumbuhan yang sehat. Visi dan misi kami tersebut didukung dengan culture kami atau budaya perusahaan kami, yakni lebih mudah, lebih cepat, dan lebih baik. Kami selalu berupaya untuk memperjelas langkah dan menyederhanakan proses, menghindari penundaan dan menyegerakan penyelesaian, serta selalu berkomitmen untuk bisa meningkatkan kualitas dan memperbesar kapasitas. Itu merupakan semangat dari PT Javan Cipta Solusi. Apa yang menjadi layanan unggulan kami, yakni adalah BPMN atau Business Process Modeling and Notation. Nah, apa itu BPMN? BPMN merupakan salah satu, bisa kita sebut, diagram atau flowchart untuk menggambarkan suatu proses. Dalam hal ini kita sebut dengan proses bisnis. Nah, kenapa harus BPMN 2.0 dan kenapa harus memilih BPMN? Yang pertama, BPMN ini sudah diakui secara global, jadi sudah punya standarisasi global sehingga akan memudahkan kita berkomunikasi dengan pihak lain. Yang kedua, visualisasi dari BPMN ini jelas dan sangat mudah dipahami. Tidak ada hal-hal yang ambigu atau butuh penjelasan lebih lanjut dari proses bisnis yang kita gambarkan. Dan yang paling penting untuk mendukung sustainable yang saya sampaikan di depan tadi adalah kompatibilitas dengan sistem otomasi proses. Jadi BPMN ini bisa diintegrasikan dengan berbagai macam sistem otomasi proses yang tentunya akan memudahkan kita dalam melakukan transformasi digital. Lalu kenapa setiap organisasi itu perlu untuk mempelajari dan mengetahui serta paham dengan BPMN? Yang pertama, tentu saja organisasi akan lebih adaptif. Karena BPMN akan memudahkan proses bisnis dan dapat diperbaharui secara berkala. Penyesuaiannya pun cepat dan mudah. Yang kedua, komunikasi antar divisi akan lebih jelas, antara tim teknis dan non-teknis akan lebih mudah, sehingga akan mengurangi miskomunikasi yang akan menyebabkan bottleneck pada bisnis kita. Yang selanjutnya adalah kolaborasi lebih mudah. Di BPMN ini akan memperjelas definisi tugas dan kewajiban setiap tim, sehingga setiap tim bisa melakukan tugasnya dengan baik dan tahu bagian mana yang perlu atau bisa dioptimasi.
Lalu proses bisnis akan lebih transparan jika kita mengetahui dan memahami BPMN. Dan yang paling penting adalah transformasi digital itu lebih terarah. Karena masalah di dewasa ini banyak organisasi yang ingin melakukan transformasi digital, tapi dia tidak punya pattern, tidak punya path yang baik, sehingga ngawur asal-asalan. Yang terjadi adalah boncos atau kerugian material yang banyak. Nah, kita PT Javan Cipta Solusi hadir dengan 3 step ya untuk membantu isu atau permasalahan dari perusahaan Bapak dan Ibu, yakni dokumentasi, digitalisasi, dan juga robotisasi. Pada step awal dokumentasi, kami akan memperjelas setiap SOP, setiap peraturan, setiap ketentuan pada perusahaan atau organisasi tersebut menggunakan BPMN 2.0 yang sudah terstandarisasi, sehingga flow atau alur dari SOP, dari ketentuan, dari peraturan organisasi tersebut itu tergambarkan dengan jelas. Kami ada beberapa contoh, yakni studi kasus dalam reminder dan eskalasi, lalu ada kolaborasi juga dengan entitas lain atau tim lain, atau bahkan perusahaan lain. Dan juga kami mampu juga untuk mempercepat proses. Selain hal-hal teknis, tentu saja kami juga akan mendukung organisasi tersebut atau perusahaan tersebut dengan memberikan training ya, yakni BPM, Business Process Management Training, yang meliputi training BPMN, training Kamuda, dan SPBE. Ada beberapa klien kami yang sudah menggunakan dan mempercayakan jasa kepada kami. Ada PT Sinar Baja Elektrik, ada BRI, Bank BRI, lalu ada Adins, Similar Aset, KAI, dan juga Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Nah, setelah proses dokumentasi itu selesai, maka kita akan beralih ke digitalisasi. Kami akan menyediakan dashboard yang mempermudah pemantauan atau monitoring dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Setiap activity kita bisa mendigitalisasikannya. Nah, harapannya dengan digitalisasi ini kita akan lebih efisien dan produktivitas akan lebih meningkat. Tentunya untuk kalangan manajer atau C-level bisa memonitoring secara real time. Dan juga untuk setiap kalangan, setiap level di perusahaan tersebut akan lebih bisa mengetahui transparansi dan akuntabilitas dari job desk masing-masing. Sehingga ini akan mempermudah dalam proses pengerjaan task masing-masing. Beberapa dari klien kami dari BRI, ini adalah dashboard untuk Operation Console dan Workflow Management System. Lalu ada Tower Infrastruktur dan List Management System untuk memantau tower dari PT XL Axiata, dan juga end-to-end Workflow Infrastruktur Development and Project Management Dashboard. Ini untuk memantau proyek yang berjalan. Lalu juga ada dari SKK Migas juga. Itu adalah contoh digitalisasi yang kami lakukan. Selanjutnya adalah robotisasi atau otomasi. Jika step dokumentasi sudah selesai, digitalisasi sudah selesai, maka solusi yang kami tawarkan adalah robotisasi atau otomasi. Kami mampu mengintegrasikan BPMN yang kami buat, sistem yang kami buat dengan platform lain dengan sesuai kebutuhan. Jadi dengan otomasi ini, maka pengambilan keputusan itu akan lebih cepat, terus pekerjaan yang berulang atau recurring task itu akan lebih mudah terselesaikan juga. Dan yang paling penting adalah kami bisa menyediakan sistem untuk memantau dan memberikan notifikasi 24/7. Jadi real time itu bisa selalu berjalan.
Teknologi yang kami gunakan di setiap stepnya itu berbeda. Kami mengkolaborasikan dan mengintegrasikan banyak sekali teknologi sehingga harapannya dengan banyaknya pilihan teknologi ini akan sesuai dan bisa di custom sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa yang sudah kami implementasikan yaitu permit manajemen di PT XL Aksiata itu untuk pengajuan cuti, pengajuan anggaran, dan persetujuan dokumen. Lalu di net itu untuk pengerjaan proyek. Jadi nanti perlu eskalasi dan sebagainya itu lebih mudah dengan solusi yang kami tawarkan. Lalu ada juga compliance management di PT PLN itu untuk memantau kepatuhan kinerja SDM-nya dan juga memantau gratifikasi. Lalu di KPK dan UNODC juga untuk memantau gratifikasi dan juga untuk pelaporan kasus indikasi korupsi. Jadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih baik. Selanjutnya juga ada transaction management itu untuk transaksi. Kami mengembangkan sistem di e-katalog, LKPP. Ada pengelolaan sewa menyewa tower dari XL dan juga pengelolaan operation console atau RTGS di PT Bank BRI Tbk. Untuk project management sendiri kami menerapkan eh, solusi yang kami tawarkan ini di PT KAI, PT Linknet, dan PT Johnson. Jadi ini untuk mengelola tugas proyek, melaporkan status, dan juga pengelolaan sumber daya proyek. Jadi semua bisa diakses secara real time, bisa dipantau secara real time, sehingga untuk level staff pun dia tidak ada ambigu, level manajemen mendapatkan laporan real time, dan si level juga bisa memantau secara real time. Resource management itu untuk pengelolaan pendidikan dan pengembangan karyawan di LKPP dan juga untuk eh, pengelolaan lamaran, seleksi kandidat, hingga pengelolaan proses onboarding itu di bukalowongan.id. Untuk performa manajemen kami implementasikan juga di PT XL Aksiata untuk penilaian karyawan dan alokasi bonus. Lalu untuk pemantauan kinerja dan KPI itu di PT Modena Indonesia. Lalu ada juga reporting dokumen, reporting dan dokumen manajemen itu pengelolaan pelaporan pengaduan di KPK dan juga di DJKN Kementerian Keuangan untuk pelaporan dan naskah aktivitas karyawan. Jadi 15 tahun kami sudah membantu banyak klien baik dari swasta maupun non swasta, kementerian, pemerintah, dan banyak sekali 280 lebih unique case yang kami selesaikan. Dan kami juga tidak hanya di Indonesia tapi di Malaysia juga. Maka dari itu kami proven atau terbukti untuk meningkatkan efisiensi sebesar 25-30%. Kami selalu mencoba untuk bisa menjawab setiap tantangan dan kebutuhan dari customer. Sekian, terima kasih.